Cara membuat lamaran kerja di Word yang menarik HRD pasti dipanggil interview. Kembali lagi dengan saya Zaid di channel Satsetpedia. Langsung aja teman-teman, kalian bisa lihat apa yang ada di layar kalian ini. Untuk penulisan, langkah pertama kita atur dulu layout kertasnya. Kita pilih size-nya A4. Zaid Ahmad, langsung nama aja, nggak perlu tulis nama, alamat gitu nggak usah. Kemudian langsung ke alamat, misalnya Bandar Lampung ke Daton apa terserah ya, misalnya 10 gang, misalnya 10 apa gitu, 10 palapa, ngasal aja ya guys ya. Lalu enter lagi. Ingat di bawahnya itu nomor telepon, langsung aja 08212345678910. Kemudian di bawahnya alamatnya contoh @gmail. Enter 2 kali, kita menulis perihal. Untuk perihal seperti ini, kemudian kayak gini aja. Tips pertama, dalam menulis lamaran kerja biasanya letak kapan kita menulis, tanggal, bulan, tahun itu ada di pojok kanan atas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menggunakan font, semua surat ini menggunakan font Calibri atau Times New Roman. Tapi saya di sini menggunakan Calibri karena apa? Calibri ini fontnya terkesan bersih dan umum banget digunakan pada surat menyurat, baik formal maupun non formal. Memang kalau kita lihat font Calibri ini dia bersih guys, sehingga HRD yang harus membaca banyak surat itu lebih nyaman ketika membaca surat kita. Jangan gunakan font yang aneh-aneh. Tips ketiga, sebaiknya kalian untuk menulis informasi kontak, nama, alamat, email, letakkan di atas. Kalau orang-orang biasanya itu kan meletakkan di tengah-tengah sini. Sebaiknya jangan. Tengah-tengah nanti bisa kita gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Karena kita harus bisa menggunakan sebaik mungkin satu halaman untuk surat lamaran kerja. Makanya ini mungkin salah satu tips berikutnya. Untuk membuat lamaran kerja maksimal itu 1 halaman aja. Jangan sampai 2 halaman. Mengapa? Karena HRD sudah cukup banyak menerima surat-surat dari orang-orang. Tentu saja HRD sangat sibuk membaca semua surat. Pokoknya buat HRD senyaman mungkin membaca surat kita. Di bagian atas ini kalian cukup tuliskan informasi nama, tidak perlu menulis nama Rina, tidak perlu, langsung aja Rina Puspitasari. Kemudian langsung alamatnya mana saja boleh diganti, kemudian nomor telepon di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada alamat email. Kontak ini sangat penting. Apabila kalian dipanggil, maka HRD akan langsung menghubungi kontak yang tertera di surat tersebut. Sebaiknya jangan sampai salah ketik ataupun tipu. Tips berikutnya, yang namanya perihal berarti garis besar dari surat tersebut. Untuk menulis perihal, jangan hanya sekedar lamaran pekerjaan. Jangan. Makanya di sini saya memberikan contoh perihal lamaran pekerjaan sebagai sosial media spesialis. Atau yang lain, sebagai sales, sebagai bla 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 bla. Pokoknya kalian sesuaikan aja dengan tujuan lamaran kerja kalian. Di bawahnya ada salam. Sebisa mungkin kalian gunakan salam yang sopan dan hormat. Gunakan bahasa yang benar, baku, formal, ejaannya juga sesuai EYD, bahasa Indonesia. Jangan ngarang. Jadi misalnya di sini nih di bawahnya ada kepada yang terhormat Bapak atau Ibu HRD Manager. Ini besar kecilnya harus benar. Kemudian di bawahnya nama dari perusahaan itu dan alamatnya. PT Gojek Tokopedia Tbk. Nah, Tbk B-nya kecil, samakannya kecil, T-nya besar. Alamat berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kaf. Misalnya ini hanya contoh ya teman-teman ya. So, begitu. Kalau untuk menulis salam pembuka,
usahakan yang sopan. Jangan tiba-tiba "Hai bro", jangan ya, jangan. Kita masuk ke salam pembuka. Paragraf pembuka kalau bisa buat semenarik mungkin guys. Misalnya nih, dengan hormat. Kalian tulis dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan perusahaan tersebut. Misalnya, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh dari website resmi Gojek www.gojek.com. Saya, Rina Puspitasari, bermaksud untuk melamar posisi sebagai sosial media spesialis di perusahaan Bapak atau Ibu. Dari sini kita bisa melihat kita sudah menulis dari mana mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Habis itu tulis juga tujuan atau maksud kalian melamar pekerjaan. Ingin di posisi apa? Misalnya di sini tertulis sebagai sosial media spesialis. Nah, di bagian tengah inilah yang tadi saya bilang, sebaiknya bagian tengah gunakan untuk menjelaskan secara singkat latar belakang kalian, kemudian relevansi atau keterampilan kalian, supaya perusahaan itu akan melihat kelebihan kalian atau bisa melihat nilai lebih dari kalian lah pokoknya, begitu ya. Misalnya di sini, saya Rina Puspitasari bermaksud melamar posisi sosial media spesialis di PT Gojek Tokopedia Tbk. Saya adalah lulusan Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,80 serta memiliki pengalaman 3 tahun sebagai social media officer di PT Maju Mundur. Hanya contoh ya, hanya contoh. Selama bekerja, nah ini berikan informasi keahlian lah. Selama bekerja, saya berhasil meningkatkan engagement rate media sosial sebesar 20% dan jumlah followers Instagram sebesar 15% dalam 6 bulan. Nah, di sini kita udah menjelaskan latar belakang pendidikan dan kerja, sehingga perusahaan akan mempertimbangkan kita untuk dipanggil interview menghadap HRD. Masih nih di bawah kita menyebutkan keterampilan. Saya memiliki keterampilan dalam content creator, copywriting, social media management, dan analitik. Serta selain itu saya juga mahir menggunakan berbagai tools seperti Hootsuite, banyak lah, Google Analytics. Nah, di sini tuh kalian seperti memahami visi misi perusahaan tersebut. Saya percaya bahwa pengalaman dan keterampilan saya akan bermanfaat bagi pengembangan strategi media sosial di perusahaan Bapak Ibu. Ini akan menjadi nilai plus buat kamu. Lalu untuk lebih meyakinkan, di bawahnya kalian bisa lampirkan bahan-bahan pertimbangan. Misalnya di sini kalian melampirkan CV, fotokopi jasa, fotokopi transkrip nilai, fotokopi sertifikat. Di penutup, gunakan bahasa yang sopan. Kalian benar-benar berharap untuk bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, harapan besar saya untuk mendapatkan kesempatan wawancara agar dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan pengalaman saya. Karena penjelasan di surat lamaran kan singkat dan padat. Jadi dengan kita bisa wawancara nanti itu menjelaskan bisa lebih lengkap kepada HRD, begitu. Lalu ditutup, atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Di sebelah pojok kanan itu kita tulis tanda tangan. Kita tulis aja, kita buat aja rata kanan, hormat saya, koma. Kemudian enter, Zaid Ahmad. Kalau misalnya kalian ingin merapikan, tinggal geser aja sini. Nah, udah ini rapi ya guys ya. Udah sama lah. Ini tinggal tanda tangan di sini, di print dan tanda tangan. Begitu guys, ini bisa kalian sesuaikan dengan keterampilan atau jurusan kalian masing-masing. Misalnya kalian sebagai apa, pokoknya sebisa mungkin tulis seperti ini polanya. Pengalaman, keterampilan, kemudian prestasi-prestasi apa aja yang telah kalian capai di perusahaan sebelumnya. Gunakan bahasa yang sopan. Kalau misalnya belum pernah bekerja, ya kalian berarti tulis aja latar belakang kalian aja udah cukup. Atau keahlian kalian dalam pengalaman pribadi apa aja,
mungkin dalam mengelola sosial media atau keahlian kalian dalam berinteraksi. Masa iya sih kita nggak punya keahlian? Pasti masing-masing memiliki keahlian. Coba deh gali diri kalian. Pasti memiliki keahlian yang mungkin kalian nggak sadar. Bisa juga tanya ke teman-teman tuh, saya memang memiliki keahlian apa sih? Oh, saya cekatan gitu. Pokoknya gunakan bahasa yang bagus ya guys. Setelah ini jadi kalian masih bisa mempercantik lagi guys. Caranya kalian siapin dulu background gambar atau semacam apa ya, frame. Saya udah nyiapin insert gambar this device. Saya udah nyiapin di folder download. Nah, ini transparan ya. Ini tengahnya transparan. Kemudian kita wrap text dulu. Ini yang sebelah sini kita pilih behind the text. Nah, boom. Lalu kita perbesar aja antara sisi kanan dan sisi kiri. Ntar kita kecilin. Nah, otomatis dia lebih manis dan lebih cantik lagi. Bisa kalian lihat nih, dia terlihat lebih manis ya guys ya, sama terlihat lebih cantik daripada sebelumnya. Tentu saja ini juga menjadi perhatian buat HRD, terlihat lebih profesional, tampilannya juga lebih menarik, menunjukkan kalau kita ahli dalam mendesain. Karena kan ini kebetulan posisi yang ingin saya lamar misalnya sosial media spesialis, makanya saya buat semenarik mungkin. Begitu teman-teman, semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Satsetpedia. Saya Zaid dan bye.